Saudara, Gatot Brajamusti membantah dugaan kasus pencabulan yang dituduhkan kepadanya. Guru spiritual penyanyi Reza Artamevia ini mengklaim pelapor telah berbohong. Sambil berlalu dari kerumunan media massa, Gatot membantah segala tuduhan soal dugaan pencabulan saat ia baru tiba di Mapolda Nusa Tenggara Barat pada Sabtu malam. Ketua Persatuan Artis Film Indonesia ini dibawa kembali ke Mapolda Nusa Tenggara Barat untuk menjalani serangkaian pemeriksaan terkait kasus kepemilikan narkotika, senjata api ilegal, dan satwa yang dilindungi. Polda Metro Jaya langsung menindaklanjuti laporan dugaan pencabulan yang melibatkan Gatot Brajamusti. Perempuan yang diduga menjadi korban pencabulan Gatot Brajamusti dicecar dengan 26 pertanyaan oleh penyidik Polda Metro Jaya pada Jumat lalu. Seusai diperiksa, korban tak banyak berkomentar. Kuasa hukum pelapor menuding Gatot telah berbuat tak manusiawi kepada korban bersama-sama dengan istrinya dan artis Reza Artamevia. Yaitu klien kami ini juga di usia 16 tahun itu juga dia sampai tidak melanjutkan sekolahnya dan pernah juga diaborsi ya, kandungannya berusia 2 bulan ya, diaborsi, digugurkan secara paksa. Kemudian juga hamil yang kedua, dan dia melarikan diri dan dia melahirkan anak itu. Bang, itu si Reza sama si istrinya di situ ngapain Bang pas kejadian? Iya, jadi begini, kalau seandainya ya, yang kami dengar Reza itu mengatakan bahwa dia hanya korban dan baru coba-coba yang namanya sabu, itu bohong. Itu bohong. Reza itu sudah sangat tergantung ya, ketergantungan dia kepada yang namanya sabu itu. Dan perbuatan Reza, perbuatan Dewi Aminah juga ya sangat menurut kami tidak manusiawi terhadap korbannya. Korban melaporkan Gatot Brajamusti pada Kamis lalu ke Polda Metro Jaya atas pencabulan Gatot selama 4 tahun pada 2007 hingga 2011. Saat awal kejadian, korban mengaku masih berusia 16 tahun. Mungkin segitu besar doktrin AA sampai AA ditangkap baru aku percaya. Ya. Sebelumnya aku sempat yang ini positif, negatif kan AA bisa ngerubah apa namanya si sabu, walaupun sabu pun bisa dirubah katanya sebagai jadi aspat atau jadi apa karena dia punya kekuatan. Ternyata tidak bisa dan akhirnya membuat aku terpanggil buat melaporkan agar tidak ada korban-korban lain dan lebih tahu Gatot seperti apa gitu. Gatot Brajamusti kini telah kembali ke Nusa Tenggara Barat untuk menjalani pemeriksaan terkait 3 kasus, yakni penyalahgunaan narkotika, kepemilikan senjata api ilegal, dan kepemilikan satwa dilindungi. Tim Liputan, Kompas TV. Baik, Pak Awi masih bersama kita, Pak Muara Karta dari tim kuasa hukum Gatot Brajamusti juga masih bersama kita. Dan kali ini di segmen ini kita akan hadirkan korban dari tindak asusila yang melaporkan Gatot Brajamusti. Kami samarkan dan kami beri inisial untuk melindungi identitas korban. Dan korban dengan inisial CT ini, selamat pagi. CT, terima kasih sudah hadir di Sapa Indonesia pagi. Bersama tim kuasa hukumnya Pak Roni Sapuleti, apa kabar Pak Roni? Baik, pagi. Pak Awi, Pak Muara, kita dengar dulu bagaimana sebenarnya yang dilaporkan oleh CT terhadap Gatot Brajamusti ini. Anda mengenal Gatot sejak umur 16 tahun, betul ya? Itu pertama kali mengenal. Bagaimana sampai bisa mengenal seorang Gatot Brajamusti ini? Sebelumnya setelah manajemen saya mengajak untuk mengajak saya untuk menjadi backing vokal Gatot. Sebelumnya saya sih setelah mendengar Gatot saya belum pernah kenal, padahal saat itu katanya sudah booming. Gitu. Ini tahun 2000 berapa? 2007. 2007, Anda pertama kali mengenal, saat itu ajakannya untuk menjadi backing vokal. Anda sendiri menyanyi pada waktu itu ya? Iya, benar. Oke, mengajak untuk menjadi backing vokal. Nah, pada saat diajak itu langsung ke Padepokan kah atau di mana pertama bertemu dengan? Iya, saat itu rumah Gatot itu di Kemang. Oke. Iya, di situ aku langsung. Apa perbincangannya? Apa mungkin ada perbincangan mengenai nyanyi tadi atau apa? Oh, nggak ada.
nggak ada. Tapi setelah aku backing vokal itu, aku sempat diajak ke bis aja sih ngobrol. Kemana? Ke bus. Ke bus? Iya. Bus apa itu? Busnya AA yang di depan rumah. Oke, ini kendaraannya Gatot ya. Kebetulan berbentuk bus begitu ya. Dan ini memang sering digunakan oleh Gatot Brajamusti untuk kemana-mana begitu ya. Iya benar. Dan saat ini kamu melakukan pelaporan terhadap Gatot Brajamusti ini untuk tindakan apa saja? Pemerkosaan dan pencabulan. Pemerkosaan dan pencabulan. Kapan terjadinya? 2007 2007. Berarti tidak lama setelah kamu baru mengenal Gatot Iya, Brajamusti benar, ya? benar. Berapa lama sejak kamu mengenal Gatot? Gimana? Berapa lama ini terjadi sejak kamu mengenal? Berapa lama sampai pencabulan itu terjadi? Sampai 2011. 2011. Iya. Nah, sejak kamu kenal, kapan A melakukan pertama kali ini pencabulan terhadap kamu nih? Dalam berapa bulan sejak kamu mengenal, atau berapa minggu atau? Seminggu. Seminggu, hanya seminggu setelah mengenal. Iya benar. Tanpa menggambarkan secara detail begitu ya, tapi mengapa sampai menuduhkan pemerkosaan? Apa sebenarnya yang mengarahkan ke sana begitu yang dilakukan, dan bagaimana kondisi saat itu? Apakah memang tidak bisa melawan, tidak bisa menolak? Saat itu ya aku karena pengaruh, aku dicekokin sabu dulu, terus dia juga bilang dulu, meyakinkan aku, memaksa aku juga, dan selalu memaksa sampai akhirnya saya mau gitu. Dan dia memberitahukah itu sabu yang diberikan? Enggak, dia bilang itu makanan jin, aspat itu. Kamu sendiri tahu bahwa itu sabu pada waktu itu? Tidak sama sekali, baru tahu ketika AA ditangkap. Ketika AA ditangkap pada baru-baru ini berarti ya? Iya benar. Baru tahu. Nah, pada saat itu yang dilakukan adalah pemerkosaan pada waktu itu ya. Ini usia kamu Sekarang? saat itu? Saat itu 16 tahun. 16 tahun, dan AA tahu itu? Enggak, saya kurang tahu dia tahu apa tidak. Belum sempat menceritakan berapa umurnya begitu ya. Nah, setelah itu terjadi, berapa lama kamu masih bersama Gatot Brajamusti? 5 tahun itu yang aku bilang, sampai 2011 ya. Sampai 2011 Anda terus mengikuti begitu ya. Setelah terjadi itu, mengapa tidak langsung melakukan pelaporan? Karena saat itu kan ada tindak seperti ancaman ya dari AA gitu. Kalau misalnya dia adalah keturunan raja jin, dia adalah keturunan Nabi Sulaiman, yang jangan berani-berani sama saya gitu. Karena saya dulu juga pernah dia contohkan gitu, pernah kejadian hanya seperti apa gitu, terus ada yang tabrak tronton gitu. Terus itu yang membuat saya takut sekali gitu. Terus juga kadang ada ancaman kalau misalnya hati-hati lo, nanti saya hilangkan kamu, saya buang kamu ke jin gitu. Bukan kepada saya saja, tapi dia selalu bercerita kepada teman-teman saya juga yang saat itu ada gitu. Jadi sampai saat ini pun saya kayak melapor, tapi saya pungkiri bahwa hati saya takut gitu. Kayak kadang saya berpikir mati nih saya melawan AA Gatot, karena sebenarnya doktrinnya itu sampai saat ini saya saya juga masih percaya gitu. Masih tertanam karena terlalu dalam dan terlalu lama saya di sana gitu. Jadi banyakkan percayanya gitu. Oke. Dan kamu melakukan pelaporan ini saat ini, walaupun sambil tadi ya kamu mengatakan bahwa sebenarnya tetap takut gitu. Iya. Ada 5 orang lain yang ikut bersama kamu melaporkan AA Gatot. Iya, Oke. iya benar. Tahan dulu di situ sebentar, nanti kita akan lebih membahasnya. Pak Awi sudah diterima oleh Polda ya Pak, ini laporannya Pak ya. 5 orang apa 6 orang di sini Pak yang melaporkan Pak, kalau menurut catatan dari Polda? Kemarin kami cek ke Renata, memang kita masih fokus untuk laporan yang bersangkutan terkait dengan kasus pemerkosaan dan pencabulan. Kita sudah melakukan pemeriksaan terhadap korban, kemudian tentunya kita akan mendalami dan mengkonstruksikan hukum ini
mulai dari saksi-saksi, kita akan telusuri siapa aja mungkin saksi-saksi yang bisa mengetahui kejadian tersebut. Kemudian tentunya ke depan juga kita juga perlu ahli ya, karena memang ini kasus ini kan sudah lama. Tentunya nanti kalau memang kita butuhkan terkait dengan visum, kemudian apalagi yang bersangkutan sudah memiliki anak, kita harus cek DNA-nya, tentunya kita juga akan memerlukan ahli ya. Kemudian petunjuk-petunjuk yang lainnya tentunya kita juga akan butuhkan juga barang-barang bukti, mungkin tempat-tempat yang selama ini juga pernah disinggahin. Ini juga kita lagi telusuri pelan-pelan, penyidik selalu sudah bekerja menelusuri hal tersebut. Seperti ceritakan pernah ke daerah Ancol, ke daerah mana-mana, itu nanti tentunya akan riwayat-riwayat itu akan kita cari, kita telusuri. Syukur-syukur kalau kita bisa menemukan barang bukti di sana. Oke, Pak Roni yang menemani atau bersama dengan pelapor CT di sini. Kasusnya sudah cukup lama, seperti dikatakan Pak Awi tadi, 2006. Ada kendalakah mengenai waktu ini untuk pembuktiannya? Ya, begini, karena kejadian itu 2007 ya, 2007 dan usia klien kami 16 tahun. Anak di bawah umur, anak yang juga punya masa depan yang begitu baik ya harusnya ya. Namun dia berhenti, putus sekolah hanya karena Gatot gitu. Dan kami laporkan atas dugaan pemerkosaan pencabulan itu. Bukti-bukti sudah kami berikan juga, saksi juga sudah kami sampaikan. Jadi kami menyerahkan ini khusus untuk penyidik akan melanjutkan pemeriksaan. Tapi sudah disiapkan semuanya, sudah diserahkan kepada Polda ya? Jadi di media Gatot mengatakan bahwa dia tidak mengenal yang namanya CT ini, klien kami. Kemudian di sisi lain pengacara abang kita juga mengatakan bahwa CT itu sudah dinikahkan sama Gatot, kira-kira begitu ya. Oke, nah nanti bagaimana tanggapan dari pihak Gatot Brajamusti nanti saya akan tanya kepada Pak Muara. Dan CT, Anda sendiri ada sebuah pengakuan yang cukup mengejutkan, pernah diminta untuk aborsi satu kali dan Anda memiliki anak ya? Iya. Anak ini adalah anak? Iya, anak Gatot? Iya, syukurnya ya.